sekalian dan juga kakak abang asisten yang udah berhadir malam ini. Sebelumnya maaf dari kami nggak bisa buat tentorannya itu beda-beda ya, kayak yang tentoran biasa. Jadi digabung aja satu stambuk biar penyampaiannya sama dan adil lah untuk semua praktikan lab farmasi fisik. Oke, yang bisa on cam ya, Dek. Ini kan sebenarnya niat kami itu kalian list pertanyaan yang kalian kurang paham. Jadi bahas dari list pertanyaan yang ingin kalian tanyakan itu. Cuman yang aku lihat ini cuman ada ngirim 4 pertanyaan ya. Dan kalian nanyanya malah nanya soal. Maksudnya tanyakan materi yang belum dipahami gitu. Kalau misalnya kalian tanya boleh kasih satu contoh soal tentang T90, kalau di searching di Google pun banyak sebenarnya ya contoh soal tentang T90. Cuman yang maksud kami itu materi yang belum kalian paham atau cara pengerjaannya yang belum kalian paham itu mana, itu yang kita bahas gitu. Kira-kira yang di Zoom ini ada yang mau ditanya nggak selain yang udah dikirim Faisal ini? Kira-kira kita mau bahas materi apa dulu gitu? Ya, ini santai aja ya, jangan untuk tentorannya. Jangan takut nanya daripada kalian nggak paham sama sekali. Iya, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa lah nggak on cam. Tapi yang bisa on cam ya, biar enak gitu ngajarnya, ada nampak muka orangnya. Dari soal yang kalian kirimkan ini, kan banyak yang nanya dari soal nomor 1, 2, sampai 4 itu kan nanyanya mengenai soal ya. Jadi perlu ditekankan kembali kalau tentoran itu nggak ada nanya mengenai soal dan kami nggak akan spill apapun mengenai soal. Jadi kalau kalian mau nanya, itu boleh nanya mengenai materi yang kalian nggak paham, yang kayak tadi udah dibilang Kak Fatihah. Terus juga untuk yang nomor 3 ini masih bisa kami jawab. Untuk yang grafik kecoret itu ya. Jadi nggak ada lagi nanya-nanya soal kayak mana nanti keluarnya soalnya gimana, jangan ditanya. Karena itu nggak bakal kami kasih tahu. Oke? Ya deh, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa, nggak usah lagi ya di chat di meeting chat. Nanti teman-teman yang nanya tenggelam. Kalau mau nanya ini aja ya, on mic lah dulu. Yang mau nanya. Izin bertanya, Kak. Gimana caranya pakai piknometer yang baik dan benar, Kak? Ya, piknometer. Iya, Kak. Yang kalian praktikum kan apa coba? Kan udah pernah kan pakai piknometer pas praktikum? Coba ini jelasin ke aku dulu biar tahu kurangnya di mana. Itu kan pertama ditimbang kan, Kak, piknometer kosongnya. Terus diinjeksikan larutannya. Nah, itu di situ gimana terus habis itu, Kak?
Maksudnya itu gimana biar si pignometernya ini nggak tumpah ya, Dek, pas dimasukkan larutannya? Iya, Kak. Kemarin kan sempat aku ajarin, jadi kalau untuk penggunaan pignometer ini memang sebenarnya agak sulit, tapi kalau selama kalian itu melakukan prosedurnya dengan benar, itu pasti ada penilaian dari kami. Jadi, buatlah prosedurnya itu dengan benar, dan nanti nilainya itu sudah menjadi bagian kami. Ini pertanyaan dari Putri Mesya. Boleh dijelasin dari judul pertama nggak, Kak? Mungkin hal yang penting untuk dipelajarin. Coba nanyanya spesifik dari judul 1 itu apa yang kalian nggak mengerti. Sebelumnya kakak izin jawab yang punya Faisal ya, yang nomor 3. Untuk yang grafiknya kalau kecoret, kalau misalnya kalian rasa waktunya masih cukup untuk ganti kertas grafik, bebas kalian mau ganti atau enggak. Jadi itu tergantung kalian masing-masing mau ganti atau enggak. Ayo deh, ada yang masih dibingungin nggak dari judul pertama, dari judul Povidon? Kak, izin bertanya, Kak? Ya, silahkan deh. Kalau untuk grafiknya itu, kalau kita pakai pensel dahulu untuk plotkan dia punya titiknya, bisa tak? Maksudnya plotkan dahulu sebab kira dia agak ada minus apa-apa kan kalau dipakai pensel dahulu. Pakai pensil dahulu. Ya, untuk diplotkan titiknya itu. Itu sebenarnya pintar-pintar kalian aja sih. Kalau misalnya kalian merasa waktunya bisa, ya udah nggak apa-apa. Pelik amai. Oh ya, ditekankan lagi ya. Itu kalian di stasiun terakhir ngerjainnya 2 kali. Jangan nanti kalian udah di stasiun, pas sudah mau masuk grafik, kalian malah pindah tempat lagi. Jadi itu ngabisin waktu kalian sendiri sih, kemakan waktu kalian. Jadi kalau udah sampai stasiun yang terakhir, kalian stay di situ untuk kerjain soal grafik. Untuk judul 1 semua udah paham atau enggak? Kalau udah, biar kita lanjut judul selanjutnya. Untuk prosedur pignometer, kalau sesuai yang di buku sebelum dilakukan, diapain dulu pignometer? Ditimbang. Pelit kali pervis ini ngasih apa-apa.
Nggak berguna tentoran ini. Ya, ditimbang berat kosongnya dulu. Habis itu, kalian kan masukkan larutannya pakai squid kan? Yang enggak? Atau dituang? Pakai speed kak. Ya, itu pakai squidnya seyakin kalian aja, jangan ragu-ragu ya. Kalau ragu pasti tumpah-tumpah. Terus kalau siap udah dimasukin larutannya, ditimbang balik kan. Jadi dari mulai prosedur itulah, prosedur timbang cawan, waktu penimbangan itu apa yang mau diperhatikan, itu kalian tahu-tahu sendiri lah gimana untuk nimbang yang benar. Kalau misalnya udah siap semua, diingat-ingat aja kira-kira gimana, misalnya kayak kalau udah ditimbang cawan kosong sama ditimbang cawan berisi, selanjutnya diapain gitu. Jadi diperhatikan aja untuk kebersihan. Misalnya penimbangan diapain, dibersihkan dulu kan timbangannya. Yang dasar-dasar lah kalian ingat. Ada lagi yang mau ditanyakan, Dek, dari judul Povidon? Jadi Kak, kalau misalnya nanti kami dikasih data, terus dari data ini disuruh bikin grafik volume sedimentasi versus waktu. Itu kami cara tahu itu grafik cara kami tahu itu grafik deflow atau flow dari mana ya Kak? Dari soalnya. Ini sebenarnya soalnya agak menjerumus ke soal sih. Jadi kalau misalnya buat tahu gitu pasti ada keterangan ya di soal. Pastinya bakal ada dan kalian tuh harusnya nggak bakal bingung setelah baca soal. Ya, diperhatikan aja kan bahan untuk deflow sama flow itu kan beda kan. Jadi menurut kalian gimana lah bedanya? Anjir. Coba satu orang, bahan apa yang dipakai di suspensi deflow, bahan apa yang dipakai di flow? Lupa kak. Izin Kak, di deflow pakai twin, di flow itu pakai ALCL3. Deflow twin kah? Maksudnya CMC Kak, maaf Kak. Ya, itu kan perbedaan utama di flow sama deflow kan, kalau kalian di praktikum. Jadi, kalian belajarlah apa yang membedakan mereka dua untuk tahu apa yang mana yang flow, mana yang deflow. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ini ya, pertanyaan Bratton, pembuatan suspensi dan emosi, yang mana yang perlu pakai lumpang panas? Kira-kira kalian mau pakai lumpang panas itu karena untuk ngapain apa gitu? Yang perlu dikembangkan itu apa coba?
CMC ini apa, Kak? Nah, jadi yang pakai CMC itu di Flow. Devlo. Devlo. ya devlo sama emosi. Jadi cuma dua itu yang perlu lumpang panas ya. Maafkan aku Tuhan, maafkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu. Untuk devlo, flow, emosi udah oke. Kalau oke, kalau nggak bisa on mic, reaction aja lah. Biar kita lanjut. Izin bertanya, Kak. Ya, Pada judul emosi itu kenapa makin hari kadang-kadang globulnya itu kita temui makin besar ya, Kak? Makasih, Kak. Pergi jauh, tidak kau dari jauh tanahku yang ku cintai. Emosi ada apa aja? Ketidakstabilan. Tiba-tiba ketidakstabilan. Apa yang dibilang kakak ini? Gimana? Ya, Kak, kenapa kayak emosi itu pasti di mikroskop makin hari itu dia makin besar ukuran globulnya, Kak? Di kuliah udah ada belajar ini belum, ketidakstabilan emosi? Ada, Kak. Ya, salah satu penyebabnya itu kan karena ketidakstabilan emosi, yaitu sifatnya yang mana? Koalasensi kan? Nah, jadi kenapa globulnya itu semakin membesar selama penyimpanan, itu dari efek ketidakstabilan dari emosinya sendiri, yaitu koalasensi, di mana globul-globulnya itu cenderung bergabung menjadi lebih besar. Mungkin ini biasa terjadi karena saat pembuatan emosi itu si fase minyak dan fase airnya itu tidak menyatu dengan sempurna. Jadi si emosi fire-nya itu tidak bisa menggabungkan antara fase air dengan fase minyaknya itu dengan sempurna, sehingga dia tidak stabil sama penyimpanan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk seluruh sediaan farmasi itu pasti punya ketidakstabilan masing-masing. Jadi yang kita harapkan sebagai formulator atau sebagai farmasis itu kan bagaimana membuat sediaan farmasi yang bisa stabil dalam jangka waktu yang kita mau kan. Nah, itulah yang harus diperhatikan saat membuat sediaan. Jadi mungkin karena kita saat praktikum kayak masih ada kurang bahan atau kurang alat yang lebih bagus untuk membuat sediaan emosinya, makanya sediaan yang sering kita praktekkan itu cenderung nggak stabil atau cenderung mudah rusak. Kayak kalian buat salep kan sering berpisah ya, mudah pisah kan fase air sama fase minyaknya. Yaitu mungkin dari prosedurnya yang kayak kurang prepare ataupun dari bahan-bahannya yang kurang bagus. Jadi itu sih. Kalau untuk praktikum sebenarnya nggak masalah kalau sediaan kalian itu nggak stabil sama penyimpanan, karena juga bahan-bahan yang kita gunakan kan terbatas. Karena kayak untuk sediaan yang dijual di pasaran itu kan kalau kita lihat ingredientsnya itu sangat banyak kan. Nah, ingredients yang sangat banyak itulah
tujuannya agar sediaannya itu stabil sama penyimpanan yang diharapkan. Kayak gitu sih. Gimana Arfian? Baik Kak, terima kasih Kak. Sama mau tanya, sebenarnya pemilihan emulgator tuh gimana ya Kak? Kenapa kadang bisa pakai twin, kadang bisa pakai span, kadang juga bisa pakai kayak gom Arab gitu, kayak apa yang mendasarinya gitu Kak? Oke. Jadi kalau kita untuk sediaan farmasi biasanya berpacu pada ini kan, buku formularium itu satu. Kalau kalian buka formularium itu biasanya udah ada bahan-bahan untuk setiap sediaan yang ingin dibuat. Misalnya salep, bahannya itu apa aja. Nah, pemilihan emulgator itu juga tergantung dari bahan yang digunakan dan prosedur pembuatannya. Kayak misalnya untuk pembuatan si salep ini kita perlu ada pemanasan. Jadi dilihat emulgator yang tahan pemanasan itu apa. Jadi itulah yang dipilih. Itu bisa satu pertimbangan. Atau kita bisa berpatok pada penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kayak misalnya ya kayak skripsi akhir mahasiswa farmasi itu kan sering banyakan yang buat sediaan, dan itu memang harus berpatok ke jurnal ataupun textbook yang memang udah pernah dibuat kayak gitu. Jadi itu nggak ada patokan ya, harus misalnya sih kita mau buat fase air dalam minyak itu harus emulgatornya harus yang ini kayak gitu. Kita lihat aja dari hasil penelitian atau dari, aku lupa sih apa namanya ya, kayak ada patokan gitu dari website atau dari textbook yang menyatakan emulgator ini lebih baik digunakan untuk sediaan salep yang ingin kita sediaan emulsi yang ingin dibuat kayak gitu. Lebih ke trial and error sih kalau untuk penggunaan emulgator biasanya di formulator. Baik Kak, terima kasih Kak. Iya, oke. Untuk soal OSCE kalian nggak sampai kayak gitu sih, kayak kalian harus apa emulgator yang digunakan, nggak sampai kayak gitu. Ya nggak jauh-jauh lah dari yang kalian praktikumkan, karena kami juga nggak mungkin kan nanya dari di luar bahan-bahan yang udah kalian praktikumkan, itu nanti malah buat kalian tambah bingung. Jadi ingat aja memang bahan-bahan yang kalian gunakan selama praktikum. Misalnya praktikum pembuatan salep, kalian gunakan bahan-bahan apa aja, ya itu aja yang kalian ingat. Dan ingat juga kan komposisinya berapa kayak gitu. Salep ya. Nggak usah belajar di luar-luar itu juga. Salep, Afidan. Ada lagi? Grafik ya. Oh iya, T90 juga. Salep, Povidon, T90 sama grafik Devlo. Itu saya pelajari. Salep, Povidon, T90 sama grafik Devlo. Untuk prosedur pengerjaan selama praktikum masih ada yang dibingungkan nggak? Tadi terakhir bahas judul apa ya? Sampai emosi Kak. Emulsi. Percobaan yang suspensi ya. Yang materi, yang judul itu udah paham semua deh. Ada lagi yang mau ditanya biar pindah judul? Kalau nggak ada kasih reaction aja ya Dek, daripada pinjaman dia tadi. Izin bertanya, untuk pengembangan si MCNA, kenapa dibutuhkan aquader sebanyak 20 kali jumlahnya?
Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk pengembangan CMCNA 20 kali jumlahnya itu patokan minimal menyatakan kalau si CMC itu udah bisa kembang dengan Aquades sejumlah itu kayak gitu. Jadi misal kalau biasanya ya selama pembuatan pun kalau misalnya dia lebih, asalkan nggak lebihnya banyak, si CMC-nya itu bisa-bisa aja kembang. Cuman kan kita prinsipnya untuk membuat sediaan itu tidak boros untuk bahan kan. Jadi memang digunakan bahannya bahannya itu semaksimal mungkin efisien lah jumlahnya. Nah, makanya lah dibuat patokan untuk si CMCNA-nya itu dikembangkan dengan jumlah 20 kali Aquades. Kayak gitu, biar juga untuk pengembangan CMC-nya itu nggak berlebihan ataupun nggak ada alasan ilmiah khusus sih untuk itu. Itu kan trial and error dari peneliti-peneliti sebelumnya. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke. Yang lain ada lagi? Coba diingat-ingat lagi materi praktikumnya, atau selama kalian praktikum ada prosedur yang kayak kalian itu masih ragu gitu, ini benar nggak ya yang aku lakukan prosedurnya kayak gini, ditanyain sekarang. Kalau bisa jangan di luar itu yang ditanya, fokus ke teknis selama kalian praktikum. Selagi kami ngasih tentoran, ya kan? Gimana deh, udah paham semua dengan perhitungan? Kalian belum ada buka buku lagi nggak sih sebelum tentoran? Tadi nanya gimana perhitungan tes Nggak sampel, ada ya, tapi buka katanya buku ya? tengok YouTube aja. Atau memang udah paham semua? Terus yang dijelas kan yang itu kan, yang dihitung pakai spektro yang 180-an. Boleh ulang nggak sih pertanyaannya? Ini yang koreksi. Iya Kak. Breton?
ibunya bilang gimana kemarin? Katanya kalau misalnya, karena kalau konsentrasi awal kan dibuatnya 200. Kalau misalnya 180 itu kan udah gak awal tuh, udah lewat beberapa waktu. Itu sih katanya. Ya bentar aku buka dulu. Dan nggak salah juga. Oke Kak, makasih. Oke. Ini yang di judul suspensi masih ada lagi yang mau ditanya? Gimana guys, Adi? Udah ya, judul yang suspensi. Lanjut. Selanjutnya judul apa ya? Reologi. Oh, misal dulu. Oke. Ada yang mau ditanya di judul misal? Misal. Kayaknya nggak ada sih. Tidak, Kak. Ayo deh aktif ya, karena kan yang butuh sentoran kalian. Orang ditanya tapi dibatasi, anjay. Masa nggak bisa nanya kayak mana perhitungan ini? Suruh buka Google. Nanti buka Google beda lagi sama yang kalian mau. Yang kalian maunya. Misalnya apa kali 8 ya, misalnya Morsi dan ini juga nggak bisa dari tadi. Izin Kak, bertanya. Kemarin faktor koreksi itu gimana hitungnya Kak? Tengok YouTube deh. Tentang faktor koreksi yang FK. Jadi itu untuk yang faktor koreksi kan, rumusnya kan yang teori dibagi praktik. Jadi yang teori itu karena kita untuk kalibrasinya menggunakan air, maka teorinya itu kan 72, ya kan? Jadi untuk praktiknya itu yang kita lakukan di alatnya, di tensionya itu. Jadi pas udah kita dapat penghasilan di tensio, kemudian itulah yang jadi praktik. Jadi kalau misalnya dapat 72 juga di praktiknya, maka 72 dibagi 72, jadinya dapat 1 kan. Cuman kalau misalnya di praktiknya dapat misalnya kayak 64, nanti hasilnya bakal beda lagi. Ya Kak, makasih.
izin bertanya lagi Kak. Tanya lah. Ya, Arfian. Itu kan surfaktan Kak ada jenisnya Kak, kayak kationi, anioni, sama non-ioni. Dan di praktikum kemarin kan Kak, itu yang SLS itu dia lebih bagus dari twin. Itu memang ada faktor surfaktan itu nggak Kak yang memengaruhi dari si tegangan permukaan yang mau kita uji gitu Kak? Ada nggak faktor dari jenis surfaktan itu sendiri? Makasih Kak. Coba Arfian diulang apa tadi yang lebih bagus? Jadi Kak itu kan surfaktan itu kan dibagi 3 jenis Kak. Ada nggak itu kan ada kationi, anioni, sama yang non-ioni. Jadi di praktikum kemarin kami kan Kak itu SLS itu lebih bagus daripada yang twin. Ya anion itu lebih bagus daripada yang non-ioni. Itu memang dari surfaktannya ada pengaruh, jenis surfaktannya itu memang mempengaruhi hasil nanti ya Kak? Hasil dari tegangan permukaannya mana yang lebih bagus gitu. Ya, jadi kan kemarin waktu judul CMC itu kita membandingkan surfaktan SLS dan twin dengan konsentrasi yang sama kan. Nah, berarti di situ ada perbedaan, ada pengaruhnya dari jenis si surfaktannya. Kalian ada pernah dengar kata-kata HLB nggak? Tak pernah, tapi nggak tahu. Ada Kak. Nah, surfaktan itu juga dipengaruhi sama HLB. Jadi kalau misalnya kita biasanya mau formulasikan kan, mau pakai surfaktan yang mana ya, itu biasanya kita hitung dulu HLB-nya gitu. Jadi biasanya semakin tinggi HLB-nya, makin besar molekul surfaktannya, makin gampang titik CMC-nya akan dicapai. Jadi ada pengaruh dari jenis-jenis surfaktannya gitu. Baik Kak, terima kasih Kak. Izin bertanya Kak, untuk pembuatan LIG itu kan katanya nggak boleh berbusa ya? Itu kenapa Kak? Gimana biar nggak berbusa? Itu kalau berbusa kenapa? Kalau berbusa. Jadi dia bisa berbusa karena cobalah surfaktan itu biasa digunakan untuk apa? Buat apa? Buat sabun bisa Kak. Menurunkan tegangan permukaan. Ya, nggak salah sih. Tapi biasa surfaktan itu ditemukan di sabun kan, di deterjen. Deterjen kan berbusa kan. Iya. Nah, jadi itulah yang buat berbusa itu si surfaktan ini. Jadi untuk menghindari supaya dia nggak berbusa, bisa dilarutin dulu pakai air dikit, kemudian masukinnya itu pelan-pelan lewat batang pengaduk. Jangan sampai dia kayak kekosok atau kebentrok atau cepet kali. Kayak misalnya kalian taruh sabun di air, kalian tuang air dari yang tempat tinggi terus kena sabunnya, itu kan dia berbusa kan. Ibarat kayak gitu. Jadi diberikan perlakuan yang halus supaya dia gak berbusa. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanya?
cara menentukan titik CMC itu saat dia garisnya itu udah Aku mau jawab yang ini dulu ya, yang apakah busanya itu bisa mempengaruhi. Jadi, kemarin juga udah sempat aku jelasin kenapa busanya pas ada yang bikin terus berbusa, aku suruh ulang. Karena untuk kalian bayangin aja, misalnya di bejananya itu kan bakal dimasukin larutannya. Terus misalnya ada busa dan pas untuk pelepasan cincin platinanya ini udah bakal terpengaruh gitu loh. Jadi pas kalian putar untuk pelepasan cincin platinanya ini dia bakal lebih lengket gitu sama si larutan yang ada di bejananya. Jadi itu bakal mempengaruhi hasil juga kan. Bisa jadi dia lebih besar terus kayak udah nggak beraturan. Makanya harus dihindari adanya busa ini. Oke Kak, makasih. Dek, ini yang namanya Titi siapa ya? Ini memang namanya Titi atau gimana? gitu. Dek, kalau memang mau tentoran di rename dulu namanya ya dengan nama asli. Aku aja pakai nama asli loh, masa kalian pakai gitu? Aku mau jawab pertanyaannya dulu ya. Ini kan gimana cara menentukan titik CMC? Jadi kalau misalnya kita, kan kalian udah tahu konsentrasi CMC-nya kan? Jadi saat nanti kalian juga tahu tegangan permukaannya. Terus nanti di tegangan permukaan itu, saat dimana titiknya itu konstan atau stabil, di situ udah bisa kita tentukan. Berarti di situ terbentuk misel gitu. Berarti disitulah titik CMC-nya. Terus stabil di sini itu artinya dia tetap kan. Jadi tapi masih bisa kita toleransi kalau perbedaannya itu nggak terlalu jauh. Misalnya kayak 0,1 itu udah bisa kita udah 0,01 atau 0,1 itu udah bisa kita bilang dia cukup stabil kalau berdasarkan datanya itu nggak terlalu jauh gitu. Tapi kalau misalnya dia udah ada penurunan yang lumayan jauh, maka itu belum bisa stabil, berarti belum di situ titik CMC-nya gitu ya. Dan biasanya kalau misalnya sesuai data kalian lah, nanti yang kalian terima datanya itu gimana gitu. Kira-kira ngerti nggak? Oh, Nabila. Ngerti Kak. Untuk yang tadi CCCMD udah ngerti, belum ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Makasih untuk Kak Ezra juga. Nah, jadi di sini ya, Kakak izin jawab untuk pertanyaan dari Wahyu. Jadi dia bertanya, Kak, pemilihan spindle dalam viskometer itu bagaimana ya, Kak ya? Nah, jadi sebelumnya kan kita harus tahu dasarnya dulu. Viskometer itu kan itu merupakan alat mengukur kekentalan suatu sediaan. Kalau misalnya kalian tahu. Nah, jadi itu jadi sebelum kita mengukur viskometer itu kita harus nengok sediaan, kita harus melihat si sediaannya dulu. Sediaannya itu cair, kental, sangat kental atau kayak hampir padat gitu lah istilahnya. Nah, jadi contohnya itu ini misalnya spindlenya. Ya, contohkan dulu ya. Dan itu ada 4 jenis ya. Contohnya ini 4 kan. Ini 4 jenis spindle kan. Jadi kebetulan viskometer kita itu broket itu ada sama tromastoma juga. Cuma kalau biasa dipakai itu broket karena dia itu bisa menentukan dari si kentalan sediaan itu. Kita kayak raba-raba gitu sih sebenarnya. Nih contohnya ada 4 nih. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Terus ini sediaannya di bawah kan. Antara ini. Jadi tuh kita kayak meraba gitu. Kalau perkiraan kita kayak contohnya itu kayak emulsi, itu emulsi biasa tuh kan emulsi itu kan agak kental ya. Nah itu biasa tuh spindle 2. Kalau misalnya kayak krim atau kayak lotion tuh biasa spindle 3. Kalau ada spindle 4 itu biasa tuh yang dia
kayak ini, kalian tahu nggak deh salep, tapi salepnya agak padat gitu, itu biasanya spindel 4. Tapi mungkin biasanya itu walaupun spindel 4 pun terlalu padat nggak terdeteksi karena mungkin di formulasi obatnya. Jadi kalau misalnya spindel 1 tuh contohnya kayak kemarin kan kalian ada buat uji povidone kan, cuma povidone itu terlalu encer sebenarnya, itu sebenarnya nggak bisa. Nah, tapi biasanya spindel 1 itu jarang dipakai sih dek, karena untuk biasanya dalam viskositas, apalagi kan orang peneliti sering pakai itu biasa tuh spindel 2 sampai 4. Tapi biasa paling sering pakai itu 3 sama 4 biasanya. Kalau dalam viskometer itu sering dipakai itu biasa itu yang sering diuji itu krim biasa, krim, lotion, atau kayak salep, itu biasa paling sering. Jadi kalau misalnya adik menentukan pakai spindel apa kak, tergantung dari sediaan yang mau kalian coba. Dan kalian coba-coba aja di tangan kalian kan, oh ini rasanya agak kental, kok pakai aja spindel 2 atau spindel 3 gitu. Kalau rasa kalian ini cair kali, oh ini berarti spindel 1. Tapi biasanya spindel 1 jarang dipakai karena kan kalau cair susah terdeteksi. Karena kan spindel 1 itu kan tebal ya, kalau kalian tahu tebal kayak gini-gini kan. Terus dia mau terdeteksi itu di garis-garisnya. Kalau kalian kemarin pas kakak ajari megang Cisco, pasti kan ada lihat itu ada garis pembatas itu. Nah, itu tuh untuk mendeteksi si sediaan. Jadi kalau misalnya nggak nyampe sini, itu susah gitu loh. Makanya kemarin kan Turkinya itu kan rendah ya, karena dia nggak kebaca. Tapi kalau misalnya adik-adik coba contohnya itu kayak krim atau salep tuh, kok bisa agak tinggi Turkinya, karena terdeteksi dia di garis itu. Jadi garis itu lah pembacanya. Biasanya gitu. Biasanya kalau misalnya mau menguji sediaan di viskometer. Terus kita harus perhatikan torkinya. Biasanya kalau skala lab itu sekitar 50-60%, kakak lupa. Kalau misalnya tergantung literatur pakai literatur, tapi sebaiknya dalam penggunaan viskometer itu pakai literatur. Karena kalau misalnya pakai literatur kita meraba-raba. Kita kemarin dilihat kan meraba-raba kan, pakai spindel apa. Sebenarnya di literatur tuh ada, harusnya pakai spindel ini, kecepatannya ini, gitu. Jadi tergantung dari sediaan yang kalian pakai, kalian coba-coba dulu sediaannya. Kalau memang kalian rasa itu agak kental, 3. Kalau 2. Kalau kental 3. Kalau sangat kental 4. Kalau sangat kental tuh kayak mau menuju padat gitu dia guys. Kalau agak kental tuh dia yang kayak agak-agak lengket gitu biasa. Kalau agak kental dia tuh beda, dia agak kental tapi kayak misalnya berair-airnya. Biasanya gitu. Kalau selama ini kakak biasa kalau misalnya kakak itu kadang bantu-bantu orang penelitian kan pakai viskometer kan, biasanya kayak gitu menentukan sediaannya. Coba-coba biasa. Jadi nggak bisa pasti karena kita nggak pakai literatur. Makanya setiap kalau misalnya kakak ada literaturnya nggak baik, kita langsung tahu. Tapi kalau misalnya nggak, coba-coba. Kalau menurut kakak bisa 2-3 gitu dia penentuan si semuanya. Udah ngerti nggak gimana nentuin spindel dalam viskometer nih? Atau masih ada yang mau ditanya? Atau ada yang mau nanya alat lain? Oke. Itu mungkin dari kakak kalau ada yang mau ditanya, boleh. Kalibrasi tensiometernya pakai Akodes. Jadi izin menjawab ya, kalau untuk di tensio ya itu bukan kalibrasi namanya, itu kayak membersihkannya. Jadi kan sebelum misalnya kita mau uji kan biasanya kan juga bisa ya untuk uji tanggal permukaan itu sebenarnya membersihkan gitu, kayak pakai Aquades biasanya biar lebih bersih, terus nanti kita tap pakai tisu kan. Tapi biasanya sih kita pakai tisu aja sih dek, kita pakai tisu nanti baru ukurlah si sediaan itu. Mungkin dari kakak abang asisten dan boleh tambahin.
ada lagi mau ditanya? Kak, izin bertanya, Kak. Jadi Kak, sebenarnya yang diharapkan dari percobaan CMC itu sediaannya cepat menemukan titik CMC-nya atau sediaannya itu cepat tegangan permukaan dari sediaannya itu cepat turun Kak? Karena kemarin kan saya itu judul BBL-nya CMC Kak, sempat agak bingung sama teman-teman sekelompok karena ada surfaktan yang dia cepat tegangan permukaannya turun tapi belum menemukan titik CMC-nya Kak. Ada juga yang tegangan permukaannya belum serendah yang surfaktan A tadi tapi udah menemukan titik CMC-nya Kak. Jadi yang sebenarnya yang diinginkan dari percobaan titik CMC ini yang mana ya Kak? Ini aku jawab ya. Yang sebenarnya dari percobaan yang CMC itu yang kita inginkan itu sebenarnya untuk mencari titik CMC. Jadi yang paling bagus tuh kalau sampai kita dapat titik CMC-nya. Untuk kita tepat atau lambatnya dapat titik CMC itu tergantung dari surfaktan yang kita encerkan itu. Jadi kan kalau kita encerkannya tepat di pas di titik CMC-nya itu kan lebih cepat kita dapatnya. Pokoknya itu sampai dia dapat lah titik CMC-nya. Biasanya bisa juga kalian supaya cepat kalian dapatnya kalian sesuaikan sama literatur pas mengencerkannya gitu. Baik Kak, terima kasih. Ada lagi deh kira-kira mau ditanya, langsung tanya aja. Yang mengenai materi-materi ya dia. Dari materi pertama sampai materi terakhir, mana tadi belum paham. Satuannya itu apa, diminta apa, jangan karena satuan jadi salah semua. Jadi pelajarilah satuan yang benar itu mana, ubahnya gimana, diperhatikan aja satuannya. Dalam 400 ml Aquades,
Kemudian akan dibuat dengan konsentrasi 2 kali 10 pangkat minus 2% sebanyak 50 mili. Berapa mililiter? Gimana, boleh diulang? Jika LIB dibuat dengan melarutkan 8 gram SLS dalam 400 ml Aquades, kemudian akan dibuat dengan konsentrasi 2 kali 10 pangkat minus 2% sebanyak 50 mili. Berapa mililiter LIB yang dipipet? Berarti itu pakai rumus apa? Kalau buat LIB biasa kita pakai rumus apa ya? Indonesia kan ya? Iya. Boleh itu nggak diketik aja itunya soalnya. Lupa aku tadi angka-angkanya. Oke, nggak penting. Iya. Yang lain selagi nunggu Christine ngetik soalnya, ada yang mau ditanya? Kalian nggak tidur kan? Ya, Kak. Soalnya berarti judul apa sih tadi, reologi udah jago-jago semua lah ya. Enggak, tapi nggak ada yang ditanya. Juga boleh. Kalau udah nggak ada bertanya, biar kita aktif. Apanya Wahyu kau yang belum Wahyu? Jadi ini aku jawab pertanyaan Christine-nya. Konsentrasinya kan itu udah yang kedua kan dalam persen. Jadi kalian ubah dulu yang 8 gram itu dalam 400 mili itu kebuat dalam ke persen. Tahu nggak caranya? Biasanya kalau konsentrasi 1% itu artinya apa? Satu gram dalam 100 mili. Iya, 1 gram dalam 100 mili kan. Kalau misalnya itu 8 gram dibagi 400, kalau 400-nya diubah ke 100 berarti dibagi 4 kan? Ya enggak? Ya kan? Ya enggak? Berarti dapat berapa persen coba? Berapa Chris? Suaranya putus-putus. 2%. Iya, 2% kan? Baru dari dapat LIB 1 itu 2%. Masukkan ke rumus pengencaran. V1 kali C1 sebenarnya V2 kali C2. V1-nya kan yang mau dicari. Ya kan? Berapa mili LIB yang dipipet. Itu V1. Untuk C1-nya yang tadi. 2% tadi. 8 gram dibagi 400 mili. Saya ubah aja dulu ke per 100 mili. Makanya di 8 bagi 4 dapat 2 gram per 100 mili kan, 2%. C1-nya 2%. Baru sama dengan volume kedua itu kan dibuat ke dalam 50 mili. Jadi V2-nya itu 50 mili, C2-nya itu yang 2% dikali 100, 2 kali 10 min 2%. Jadi didapatlah volume yang dipipet itu sama dengan berapa mili. Dapat berapa coba? Paham nggak, Dik? Gimana caranya? Kalau udah paham, bilang aja ya.
udah dapat hasilnya berapa? Iya, 0,5. Udah paham kan, Christine? Atau yang lain ada yang nggak paham? Kalau nggak paham, bilang aja, ada udah salah nanti. Oke. Itu kan konsentrasinya mau dibuat dalam persen kan? Kalau 8 gram dalam 400 mili diubah ke persen, kan misalnya 1 gram itu dalam 100 mili itu kan 1%. Jadi kalau misalnya 8 gram dalam 400 mili mau dibuat per persen, ubah dulu 400 milinya itu jadi 100 mili. Jadi makanya 8 gram dibagi 4. Itu dapatnya 2 gram per 100 mili kan kalau diubah ke per 100 mili. Ngerti? Fauzi ya? Oke, itu kan udah dapat 2 per 100 mili, berarti 2% kan? Ya enggak? Dari 2% itu, kalau udah dapat, masukin aja ke rumus pengenceran. V1 dikali C1 sama V2 kali C2. V1 itu kan V1 itu kan yang mau dipipet dari LIB1. Sedangkan V2 itu volume yang akan kalian tuju, yang kalian mau encerkan sampai berapa. Jadi kan V2 itu mau diencerkan sampai 50 mili. Jadi V2-nya 50 mili, sedangkan V1 itu yang mau dicari. Untuk konsentrasi yang C1 itu konsentrasi yang di LIB1 2%. Untuk yang C2 itu konsentrasi yang kalian tuju, yang 2 kali 10 pangkat min 2%. Jadi dimasukin aja angkanya. Udah ngerti Fauzi ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah ngerti kan? Tadi yang rheologi katanya masih belum paham ya? Apa yang mau ditanya terkait rheologi? Kan tadi Kak Fatihah tuh nanya kan Kak, ini kalian nggak tidur kan Dek? Jadi orang itu jawab enggak Kak, enggak Kak, enggak Kak. Jadi sambil mereka jawab itu, kakak itu nanya lagi, Kak Fatihah nanya lagi. Jadi reologinya gimana, dia udah pada ngerti kan? Terus tiba-tiba ada yang jawab enggak, padahal jawaban enggaknya itu pas kakaknya nanya enggak. Kayaknya udah paham semua sih orang ini Kak Mega, si Mega. Iya, gak ada yang jawab kan dari tadi Kak, udah paham kali berarti. Iya. Kita lanjut aja. Lanjut aja lah ya. Lanjut atau enggak nih, gak ada yang respon. Sama temboknya kami bicara. Lanjut aja, Pak. Lanjut Kak. Lanjut aja. Oke, ke suhu kamar. Ada yang mau ditanya nggak terkait suhu kamar?
Mungkin pertanyaan Breton tadi lah dulu ya. Itu kan sama-sama ada perhitungan yang di suhu kamar dan suhu dipercepat. Yang konsentrasi mula-mula. Yang konsentrasi mula-mula itu kan kita hitung konsentrasi untuk aspirin. Ya kan? Karena yang bahan obatnya itu kan aspirin. Tapi setelah dia setelah dia dilarutkan, yang mau kita hitung kan konsentrasi dari asam salisilatnya. Makanya kita perlu hitung lagi konsentrasi dari yang belum terurainya. Karena yang 200 ppm itu belum tentu setelah dilarutkan dia masih 200 ppm konsentrasi mula-mulanya. Makanya kita perlu ukur dulu di spektro berapa absorbansinya untuk dapatkan konsentrasi si asam salisilat atau aspirinnya yang belum terurai. Jadi tetap ya, untuk nanti misalnya kalian dapat soal konsentrasi mula-mula, tetap sesuai yang kita praktikumkan kemarin cara perhitungannya. Jadi yang bukan langsung yang 200 ppm itu, tapi kita cari dulu yang belum terurainya berapa, yang sudah terurainya berapa, baru kita masukkan nilainya yang belum terurainya berapa. Kayak gitu. Oke, Breton. Ada lagi yang lain? Udah, teman-teman, adik-adik sekalian, udah paham ya? Insya Allah. Iya. Apa, Breton? Persen kumulatif ini kan disalep kan, nanti ya kita bahas. Oh iya, ada ya, suhu dipercepat. Oh iya ya, sorry bentar. Yang mana ya? Itu judul perhitungan ini kan, Breton? Pelepasan salap. Judul stabilitas dipercepat kak? Yang mana sih persen kumulatif yang mana? Kumulatif salap gak sih? Iya, yang mana? Aku bingung. Salep kak? Hah? Yang salep kak? Yang salep kan? Banyak kali yang dihafal itu ya, sampai tertukar-tukar. Panik kenapa weh, kalian? Kayak ngomong sendiri aku. Apa Syara? Iya. Jangan malu-malu, Dek. Takut kami makan gue rasanya. Biar kami nggak merasa kalau kami ngomong sendiri. Gitu loh. Dan kami juga tahu kalau masih ada orang di sini selain kita. Kalau kalian cerita, kami kan tahu apa kalian nggak kalian tahu. Mungkin bisa kami jelaskan. Kalau kayak gini kami nggak tahu kalian nggak paham itu bagaimana. Tapi janganlah kalian bilang semua kak kami nggak tahu. Coba diingat-ingat apa nggak dipahami. Tapi jangan setelah temporan kita ada nanti chat.
hanya absen per orang. Kak, gimana kalau misalnya ini, kalau misalnya nomor tapi ini ya apa yang terjadi? Jangan sampai kayak gitu lagi. Mana si Sarah? Unmute dulu, baru aku jawab pertanyaannya. Ya Kak. Apa? Tanyalah. Ini soal perhitungan sih Kak. Soalnya itu setelah resep melakukan aspirin, konsentrasinya kan 0,55 molar pada suhu 25 derajat Celcius, dan tetapan laju reaksinya itu 2 kali 10 pangkat min 7 per detik. Terus larutan itu, aspirinnya stabil pH 6,8. Terus cara nentuin berapa hari sediaan tersebut tetap baik sampai waktu tinggal 90% dari semula itu gimana ya Kak? Waktu tinggal 90% itu berarti nilai mati sih. berapa itu? Ada yang tahu yang lain? 90 ya Kak? 90. Iya, 90. Rumus T90 masih ingat? Izin Kak, 2,303 per K kali log C0 per CT ya Kak? Ya, berarti kita perlu nilai apa aja? Nilai K sama nilai C0 CT kan? Nah, dari soal udah diketahui belum nilai K-nya berapa? Ada nggak di soal nilai K-nya berapa? K itu apa? Laju reaksi Kak. Apa lapindo? Ada Kak. 2 kali K itu apa? Laju reaksi Kak. Tetapan laju. Sama nggak tetapan laju sama laju reaksi? Beda Kak. Beda. Kalau laju reaksinya apa? Laju reaksi R ya, beda ya tetapan laju sama laju reaksi. Kalau tetapan laju itu baru yang K, laju reaksi itu R. Nah kan udah diketahui ya nilai K-nya di soal 2 kali 10 pangkat minus 7 per detik. Baru sekarang yang belum ketahui apa? C0 sama CT. Nah di soal kan bilang berapa hari sediaan tersebut tetap baik sampai waktu tinggal 90%. Berarti CT-nya berapa persen dari C0? 20%. Ya, berarti CT-nya itu 90% dari C0 kan? Ya. Ya, Kak. Kak Tiha, stop dulu Kak. Ya, oke.
Oke, aku lanjut ya. Tadi udah sampai mana? Berarti CT-nya itu 90% dari channel kan? Iya. Nah, jadi tinggal masukin aja log channel per CT. Jadi log channel per 90% channel. Karena CT tadi sama dengan 90% channel. Dari channelnya. Iya, paham nggak? Paham, pokoknya. Udah. Nanti, jadi kalian nggak perlu masukin nilai channel. Karena kan nanti channelnya bisa dicoret ya, atas ke bawah. Berarti langsung perhit aja ya kan, Kak? Iya, langsung per hit. Nanti kan dapat lah. Udah setelah kalian masukkan nilainya, dapat lah. Nanti dalam satuannya apa berarti? T90-nya satuan apa? Detik Kak. Hah? Detik ya kan? Karena tetapan laju reaksinya itu per detik satuannya. Kalian perhatikan, K-nya itu satuannya apa, nanti T90 itu mengikuti satuan K itu. Oh iya. Yang diminta dalam berapa hari kan? Iya. Ya tinggal kalian ubah aja detik ke hari. Ini kan juga pernah ya soal responsi pas lab. Iya. Ya kan? Kayak gini juga. Yang penting jangan panik aja sih ngerjainnya, mengingat rumusnya, banyak-banyak latihan soal. Kalau yang soal-soal perhitungan di semua judul. Ya, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, ada lagi? Grafik siapa ya? Ilja itu Kak. Oh, oke. Ada lagi Untuk- guys? Iya, untuk dipercepat udah ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau nggak ada, biar kita lanjut ke pertanyaan yang berat. Udah aman, dipercepat. Nggak ada yang jawab, kok anggap udah ya. Untuk yang pertanyaan beratan, coba lihat dulu di formulasi salep yang kalian buat itu asam salisilatnya berapa persen? Buka bukunya kalian atau udah rebahan? Jujur boleh aku lagi maskeran. Berapa persen beratan asam salisilatnya? Ya, 10% kan. 10% itu kalau diartikan dalam kata-kata, apa kata-katanya? 10 gram dalam 100, ya enggak? Program dalam 100 menit. Iya Kak. Terus kalau kalian di perhitungan dari awal pakai satuannya satuan apa? MCG kan? MCG, MG, atau G? Oke. Persen kumulatif itu kan dia total yang kalian dapat, terus dibagi sama teorinya. Pas. Teorinya itu yang 10% tadi. Kan 10% itu artinya 10 dalam 100 mili atau 100 gram. Kalau 10-nya kita ubah ke MCG, dapat berapa coba? Dapat berapa, Dek? (10⁻5) kan? Pas. Itu
itulah 10 pangkat 5 itu hasilnya dapat dari itu. Formulasi kalian kan 10%. Kalau diubah ke MCG dapat 10 pangkat 5. Makanya dibagi 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu ibaratnya kandungan asam salisilat yang seharusnya. Kan kalau yang kalian praktikkan itu kan yang atas itu kan kalau yang dilepaskannya itu udah berapa. Dibagi dosis yang seharusnya. Kalau dosis yang seharusnya dari resep kan 10%. Jadi diubah ke MCG dapatlah 10 pangkat 5. Paham? Paham, Braden? Yang lain paham nggak? Oh, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang suhu dipercepat tadi udah aman kan? Kalau untuk yang salep ada lagi nggak? Untuk salep udah oke. Kalau udah oke jawab dong deh. Kalau enggak tentorannya sudahi aja lah. Kalau gak ada yang bersuara deh tadi. Lanjut aja ya ke judul yang enggak perkutan. Ada yang bertanya terkait perkutan? Dek, kelinci kalian masih hidup kan? Halo? Sebelum pertanyaan tadi ini, kelinci kalian masih ada atau enggak? Nanti kalian kita bahas kelinci, rupanya besok pas kalian nonton kelinci kalian enggak ada yang kelincinya. Masih ada kelincinya, satu aja kok untuk satu hari.
udah nggak ada Kak. Semuanya nggak ada kelincinya. Udah jual Kak. Dari kelas B sama A juga nggak ada deh. 1 ekor aja. Yang dari kelas B sama A nggak ada lagi kelincinya. 1 ekor aja. Nggak banyak, cuma 1 ekor. Jadi gimana kalian OSC kalau nggak ada kelincinya? Coba pastikan dulu deh ke teman-temannya. Kelincinya itu harus ada ya. Kan kemarin 1 kelompok ada kelincinya 1 ekor. Kita sekarang nggak ada deh. Kelas A ada 10 kelompok, kelas B ada 10 kelompok kelinci. Kok bisa nggak ada? Semua kalian jual? Ada yang mati juga. Hah? Apa? Kemarin ada kelompok yang ngerawat, terus meninggal Kak. Pasti ada lah itu 1 kelompok masih ada. Bawa ya. Kalau enggak, coba lah tanya abang asuh kalian atau kakak asuh kalian yang anak 21. Masih ada nggak kirim video kalau orang itu? Buat dipinjam 1 hari. Jawab pertanyaan Breten dulu ya. Nilai AUC artinya apa? Sebenarnya bingung juga kenapa kalian baru nanya nilai AUC itu apa waktu mau OSCE. Harusnya kan nilai AUC itu kalian tahu waktu sebelum masuk praktikum kan. Tapi udah nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya suatu obat itu kita masukkan ke dalam tubuh kita, yaitu akan membentuk suatu kurva parabola gitu. Kalau misalnya secara oral. Nah, AUC itu kan kepanjangannya area under curve kan. Berarti area-area itu di bawah kurva itu, itulah konsentrasi yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya ditanya AUC itu apa ya, berarti konsentrasi obat yang udah berhasil masuk ke dalam tubuh kita. Itu Breten. Breten paham nggak? Oke. Untuk yang pertanyaan Davini, kalau misalnya darahnya nggak keluar, sebenarnya harus keluar nggak sih? Kalau nggak ada darah gimana ngitungnya? Ya enggak. Kalau masalah
kelinci lompat itu lebih ke perlakuan sebelum masuk ke judul yang in vivo kan ada diajari penanganan hewan percobaan kan di buku. Dibaca lah itu. Karena seharusnya darahnya itu keluar. Dan perlakuan kalian itu kalau misalnya dia lompat berarti perlakuan kalian yang salah kan. Nggak disayang mungkin. Atau mungkin ada aura-aura jahatnya, makanya kelincinya takut. Itulah. Kalian kan juga udah kami ajarin kan gimana cara mengambil darah yang benar, kayak diapain dulu. Kan ada diurut dulu, dikasih vaselin, kan udah ada stepnya. Makanya kan kemarin udah kami bilang semuanya itu harus handle kelinci, biar kalian itu tahu. Sama jangan lupa deh, itu kan di jarum suntik kalian itu nanti ada dimasukin larutan apa itu jangan lupa. Jangan pas kalian ambil darahnya itu langsung darahnya, nggak kalian buat dulu larutan yang ke dalam. Apa larutannya yang untuk sebagai antikoagulan ya. Itu berapa mili, itu juga harus kalian ingat. Dari situ aja sih. Karena seringan itu langsung ngambil darah, nggak diingat kalau misalnya ada sesuatu yang ditambahkan lagi sebelum darah. Jadi ujung-ujungnya ya nihil. Gitu. Ada lagi mau ditanya tentang perkutan? Di perkutan kan juga ada perhitungan, itu dipelajari perhitungannya. Mau itu perhitungan AUC ataupun perhitungan bahannya dipelajari sama gambar grafiknya. Semua udah dipelajari. Jangan lupa lupa kan kau lupa. Masih ada nggak yang belum tahu cara ngambil darah dari telinga kelinci? Baru ingat deh, kalian itu punya waktu. Jangan karena harus 3 mili darahnya, kalian tunggu 3 mili yang nggak siap-siap. Kalian juga harus paham yang kami nilai itu proses kalian. Kayak nggak harus tepat 3 mili, tapi proses kalian tepat itu udah kami nilai. Jangan sampai kalian hanya ngelakuin setengah prosedur hanya karena misalnya kalian nyuntik kan. Nggak nyampe 3 mili, kayak masih hanya 0,5 doang. Ya 0,5 doang. Baru kalian tunggu lah itu. Ya udah habis waktu kalian. Sedangkan setelah menyuntik kan masih ada proses lagi. Yang nggak ada lah nilai kalian. Jadi intinya kalau bukan ya bilang setiap proses itu kalian lakuin aja meskipun hasil yang setiap proses itu nggak maksimal kayak teori yang harus ada di prosedur. Apa yang pertama kali dilakukan sebelum menyuntik, yang terakhir apa. Kalau selesai kalian menyuntik, apa yang dilakukan sama kelincinya. Kalau misalnya kalian hanya berpacu sama 3 mili, habis waktu, kalian kan belum ada mengapa-ngapain kelincinya lagi. Padahal seharusnya itu ada perlakuan setelah menyuntik kelinci.
Untuk perkara kelinci tanya aja sama anak 21 yang lab biopar. Mungkin kakak asuh, aku asuh lagi, kakak asuh abang asuh kalian ada nggak mati kelincinya buat dipijit 1 hari. Ini udah aman semua kan, Dek? Dari judul 1 sampai judul akhir. Udah kak. Kalau misalnya udah gak ada, biar kita tutup nanti. Untuk kelinci juga dikabari segera ya. Apapun soal yang keluar pasti bisa terjawab sih. Baru tenang. Kalau kalian udah panik sama waktunya, apalagi pas gue dengar waktu bisa 3 menit, udahlah, hilanglah itu nilai kalian. Karena soal yang kami buat pun udah kami tes dulu, bisa nggak dibuat dalam waktu kurang dari 4 menit sama 8 menit integrasi. Jangan sampai kalian baca soal tuh 2 menit, itu maksudnya. Perhatikan soalnya baik-baik, apa yang ditanya, apa yang diminta. Dan ditanya A, kalian jawab B. Ditanya A, kalian buat bukan jawaban si A itu kalian masukkan, tapi kayak masukkan pertanyaan lagi di dalam jawaban itu. Lagi intinya baca soalnya pelan-pelan aja lah, pelan-pelan tapi sekali baca langsung paham, pasti bisa dijawab. Terus juga ku ingatkan ya, misalnya kalian itu udah 5 menit di station 1 dan udah waktunya berpindah, kalian jangan nggak pindah, jangan sampai teman kalian mau pindah itu nungguin kalian. Jadi betul-betul harus langsung pindah ya. Jangan sampai kayak pindah lah aku mau ngerjain, jangan sampai gitu. Oke? Oke, Kak. Ini ada yang tanya tentang prosedur penyuntikan kelinci. Yang pertama kalian lakuin itu kan cukur bulunya halus, bulu halusnya juga harusnya nggak usah. Maksudnya intinya sampai kilat lah. Kan udah, ya enggak? Awalnya kan gitu. Kalau udah kalian oles salepnya, terus cara ngambil darah yang benar ada yang tahu nggak? Masa gak tahu, udah praktikum loh. Ada 1 orang aja coba. Gak ada yang tahu kah? Ayo digambar Kak, kelincinya.
Anggaplah ya. Atau perlu diunjukkan ini sampai yang jelas prosedurnya. Dia bukan milikku. Nadia Nurah apa ada? Nurah. Atau yang tahu deh, siapa yang tahu prosedurnya? Kan udah mau ujian harus Selasa. Coba lah, biasanya itu cara nusuknya itu dari mana ke mana dulu? Ada yang tahu nggak? Dari tengah langsung kah? Atau disuntik sampai jebol? Atau gimana? Ada yang tahu? Udah mau ostil loh padahal. Masa belum belajar dikit pun? Rashid tadi buka nih, mau bicara. Di ujungnya kak, ujung tinggalnya kak. Ya, disuntiknya itu yang benar itu dari ujung dulu ya, jangan langsung di perbatasan antara telinga sama kepalanya. Coba tandai Kak Pilja. Ya, dari situ ya. Jangan dari yang dekat matanya itu. Kenapa nggak boleh langsung dari dekat matanya? Nanti kalau dicucuk di tempat lain nggak keluar darahnya kak. Bisa jadi. Tapi kalau misalnya kalian nyucuknya dekat kepala, dekat matanya itu, terjadilah bengkak. Itu darahnya bakal gak ngalir ke ujung telinga lagi kan. Jadi tersumbat karena bengkaknya. Jadi kalian gak bakal bisa ambil darahnya lagi. Makanya dimulai dari ujung. Kalau ujung gak bisa, baru turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah secara bertahap. Dia nyucuknya. Paham? Terus nyucuknya itu jarumnya yang tajam itu di bawah ya, jangan di atas. Coba gambarin, Kak. Maksudnya? Ya, jarumnya gitu ya. Kalau misalnya yang runcingnya di atas, nanti susah nyucuknya. Karena kan nggak tajam, terus jadi susah. Terus prosedur yang benar itu harusnya 45 derajat dia nyucuknya. Ya, dicucuk
Sebelum dicucuk itu olesin dulu vaselin, sebelum vaselin alkohol. Tujuan alkohol untuk apa coba? Ada yang tahu? Kan dikasih alkohol swab tuh. Ini jelas langsung ya. Bisa untuk sterilin. Ada satu lagi tujuannya. Dilatasi pembuluh darahnya. Iya, betul. Supaya pembuluh darahnya itu kan alkohol kalau ditaruh ke kulit kan ada rasa panas kan. Jadi kalau dia panas, jadi dia dilatasi. Makin besarlah pembuluh darahnya, baru dioles vaselin. Fungsi penambahan vaselin itu untuk apa? Lebih Ada yang tahu? Gak ada yang tahu fungsi vaselin itu untuk apa diolesin. kemarin pas praktikum itu kami menggunakan vaselin itu untuk pas dicucuk jarum itu kak, supaya peredarannya itu lancar kak. Terus kan itu dibantu dengan tangan juga, dengan jari untuk mengangkat. Ini serius, gak ada yang tahu fungsi penambahan vaselin. Gak salah juga sih untuk ngurut, tapi bukan itu. Fungsinya itu supaya darahnya itu dia nggak lari kemana-mana. Jadi dia berkumpul di satu tempat yang ditusuk itu aja. Terus untuk cara nyuntiknya tadi coba kalian cari tahu lah penyuntikannya itu derajat yang benar yang gimana. 90 kah, 45 kah, atau 15. Cara yang benarnya itu gimana, coba cari sendiri. Terus kalau udah diurut vaselin kan udah disuntik, habis itu darahnya kan mengumpul di satu tempat. Untuk di spuitnya itu diisi apa dulu? Natrium sitrat berapa ya? 0,5 ya? Ini yang jawab dari tadi Breton, Rashid, yang lain mana? Udah pada tidurnya. Tujuan natrium sitrat untuk apa? Yang lain selain Breton, Rashid, maybe. Hah? Wah, Iya, biar darahnya tidak mengumpal ya. Antikoagulan benar. Jadi ditaruh dulu, baru diambil darahnya. Kemarin pas praktikum ada yang buat, karena nggak sempet sih darahnya ngalir terus disuntik.
darahnya baru ditambah natrium sitrat, itu hasilnya darahnya jadi kayak teroksidasi gitu. Karena kan harusnya prosedur yang benar ya, ditaruh dulu antikoagulan baru dimasukin darahnya kan. Harusnya prosedurnya gitu. Kalau misalnya kebalik, ya terus kalau udah didapat, lakuin prosedur yang kayak yang seharusnya. Habis dapat, diapain. Kalian udah paham kan cara pakai centrifuge? Kayaknya udahlah, gak ada yang nanya. Untuk prosedur penyuntikannya udah pas atau belum? Atau mau diulangi dari awal? Aduh, aku cara banget. Sikit lah ini ya. Anjir, hampir 1 GB anjay. Oke, pertama-tama kita cukur dulu telinganya. 1,3. Habis itu di swab alkohol. Terus diolesin vaselin, diurut supaya pembuluh darahnya ngalirnya lancar. Jadi waktu ditusuk dia cuma ngumpul di satu tempat. Cara nusuk yang benar itu kalian carilah. Cara yang benar gimana, sudutnya gimana. Terus udah disuntik, siapinlah squid itu harusnya diapain dulu, diisi apa, baru diambil darahnya. Siap diambil darah, masuk ke proses apa, dimasukin kemana, ditambahin apa, diapakan tabungnya. Baru prosedurnya kayak biasa sih. Selanjutnya yang masukin ke labu dan seterusnya perinitrat dan sebagainya. Cantik juga. Untuk penyuntikannya itu berapa derajat kalian cari sendiri ya. Tadi kakak bilang 45. Sampai sini paham? Paham kak. Semuanya. Pelajari semua alat-alat Setidaknya yang kalian ada tahu di lah lab gunanya apa. dan tahu prinsip Dan itu gunanya ada di juga judul apa. dan itu Itu ada di intinya. judul apa. Oh iya, aku menambah lagi soal kelinci. Jangan asal-asalan lirik intinya. Karena kalau misalnya kalian buat intinya ngasal sampai bengkak, kawan kalian yang next selanjutnya pasti kesusahan kan. Kayak mana orang itu ngambil darah kalau misalnya udah bengkak di telinga kelincinya. Nggak tertolong lagi dong teman-teman yang lain mau gimana. Jadi jangan tusuk banyak-banyak dan perhatikan tusuknya itu di mana. Jangan langsung di vena yang paling gede, di vena yang tengah itu jangan. Jangan melukai kelincinya parah-parah lah. Ada lagi pertanyaan kalian?
gelas ukur dan lain-lain. Jangan sampai salah pakai alat. Widih. Mampus lah.